Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarda dengan NIM 20231000311. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Adam Smith mengenai mekanisme pasar. Yang pertama ada biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi pada awal Ramadan 732 Hijriah. Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wa'il bin Hajj, salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkemuka. Setelah menjalani hidup di Afrika Utara, Ibnu Khaldun berlayar ke negeri Mesir pada tahun 1383 Masehi. Akhirnya Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi dalam usia 74 tahun menurut perhitungan Masehi atau 76 tahun menurut perhitungan Hijriah, dan ia dimakamkan di kuburan kaum Sufi di luar Bab al-Nas, Kairo. Ibnu Khaldun tercatat sebagai cendekiawan yang rajin menulis. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta karena ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Kemudian ada biografi Adam Smith. Menurut Douglas Stewart, salah seorang penulis biografi Smith dilahirkan di Kirkcaldy, Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723 Masehi, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ia anak tunggal dan sebagian besar hidupnya dilewatkan bersama ibunya sampai ibunya meninggal. Smith sendiri diketahui tidak menikah hingga akhir hayatnya. Tampaknya Adam Smith ditakdirkan untuk menjadi mahasiswa dagang dan pabean. Pada tahun 1776, ia kembali dari turnya di Prancis ke Inggris. Selama 10 tahun kemudian ia berjuang untuk menyelesaikan magnum opusnya yang berjudul The World of Nations. Pada akhirnya buku tersebut terbit pada tahun 1776. Buku tersebut mendapat sambutan hangat, bahkan hingga berabad-abad selanjutnya tetap menjadi bahan rujukan dalam bidang ilmu ekonomi. Beberapa hari sebelum ia meninggal, Smith menyuruh beberapa orang untuk membakar semua manuskripnya kecuali beberapa esai lepas. Apa isi dari manuskripnya tersebut tidak diketahui bahkan oleh teman dekatnya. Lalu ada pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga yang di dalamnya prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Dalam proses mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Ada 4 faktor yang menurut Ibnu Khaldun dapat mempengaruhi proses berjalannya mekanisme pasar. Yang pertama, teori harga. Yang kedua, teori nilai. Dan yang ketiga, spesialisasi kerja. Dan yang keempat adalah negara. Pemikiran Adam Smith tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Dalam prosesnya tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Ada 4 faktor yang menurut Adam Smith dapat mempengaruhi proses berjalannya mekanisme pasar. Yang pertama ada teori harga, yang kedua teori nilai, yang ketiga spesialisasi kerja, dan yang keempat negara. Dari kedua tokoh tersebut terdapat kesamaan, antara lainnya yang pertama, sama-sama menganggap bahwa harga terbentuk melalui proses alami, yang mana dalam prosesnya tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Akan tetapi baik bagi Ibnu Khaldun ataupun Adam Smith, supply and demand adalah termasuk faktor terkuat dalam pembentuk harga pada sebuah komoditas. Selain itu,
itu, Ibnu Khaldun menambahkan bahwa pajak atas barang juga dapat berpengaruh terhadap harga jual barang tersebut di pasaran. Lalu yang kedua tokoh juga memiliki kesamaan pemikiran dalam hal penilaian tentang teori nilai, yang mana sama-sama diambil dari nilai tenaga kerja maupun nilai kerja itu sendiri. Yang ketiga, kedua tokoh sama-sama menilai division of labor atau pembagian kerja adalah sebuah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan manusia dikarenakan status makhluk sosial atau zon politikon tersebut. Yang keempat, keduanya sama-sama menjunjung tinggi nilai keadilan bagi masyarakat, dan keduanya sama-sama menilai tugas pemerintah dalam hal ekonomi adalah sebagai pengadil. Dari kedua tokoh tersebut pula terdapat perbedaan, yaitu yang pertama, Ibnu Khaldun menginginkan kesinambungan proses menuju keadilan dan kebebasan pasar, yang mana untuk mencapainya diperlukan variabel-variabel yang saling mendukung satu sama lain dan tidak mungkin bersifat konstan. Yang kedua, Adam Smith berkeinginan pemerintah bersifat pasif dalam urusan transaksi pada mekanisme pasar, namun bersikap aktif dalam urusan memelihara situasi yang kondusif bagi pelaku pasar dan pasar itu sendiri, agar kebebasan berjalan seiring dengan keadilan di dalam pasar. Yang ketiga, Ibnu Khaldun mampu menjelaskan secara rinci dan komprehensif tentang bagaimana proses menuju sebuah keadilan melalui jalan kebebasan ekonomi. Khaldun mampu menjelaskan proses tersebut berdasarkan variabel-variabel tertentu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Apa yang dijelaskan oleh Khaldun tersebut tampak lebih aktual dan logis daripada yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang mana tampak seolah Smith benar-benar seorang libertarian karena kekurangannya dalam menjelaskan proses menuju keadilan yang dijunjung oleh kebebasan tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.